Rencana ini katanya mau menjawab pertanyaan gue. Satu, gue nggak nanya sama sekali, saya tidak bertanya tentang Muhammad loh. Tadi apa pertanyaan? Jadi ibu tadi terlalu lama seakan-akan menjawab Adirion, padahal Adirion nggak nanya itu. Jadi saya mau nanggapin apa? Bertanya Nggak, kakak. nggak pernah saya bertanya itu. Tadi kan saya udah interupsi dikit. Saya nggak nanya itu loh. Tapi ibu tetap jalan ya. Saya nggak perlu itu. Saya nggak pernah bertanya. Tunjukkan kemuliaan. Nggak pernah. Nggak pernah bu, serius. Yang tadi kita omongin kan tentang data yang tadi saya dibilang liberal bu. Kalau Islam itu dilihatin dari kacamata liberal, hancur Islam. Loh, apa seperti itu? Makanya jangan juga ngelihat Kristen dari paham-paham orang liberal. Itu tadi maksud saya. Dengar dulu. Gue dipotong mulu. Jadi disalahpahamin terus omongan gue. Yang terjadi tuh omongan tadi tuh seperti itu pak. Kamu itu nanti ketemu sama siapa Mu'nim Siri aja kalian bilang dia sesat kok. Ini kan dari orang liberal itu. Nah kalau kayak begitu, dia hancur kita. Yang penting pokoknya pemahaman scholar kan, lu kan kita harus kembali pada ajaran mula-mula. Sekarang scholar dari Amerika itu pak, jangankan begitu, Yesus nikah itu juga dari orang liberal. Itu kan kayak gitu-gitu semua. Yesus nggak disalib, Barbara Tering itu kan orang liberal semua bu. Nah kalau saya menggunakan itu juga data yang seperti itu untuk berbicara Islam, Islam juga bisa saya jadi hancur. Nah saya nggak pernah mengatakan itu, saya nggak pernah menggunakan itu masalahnya. Saya nggak pernah menggunakan. Dengar, permasalahannya saya tidak pernah menggunakan data seperti itu. Maksud si Aderion itu hancur dogma kalian, ajaran kalian. Iya, gitu. bisa rame kalian berantem nanti. Itu. Kok aneh kalian itu? Tunjukkan data kepada saya. Data apa bu? Saya tadi itu tidak menanyakan sesuai tema Aderion. Hancurnya gitu. Iya, temanya tadi apa sih? Ibu ini tadi minta saya menjawab pertanyaan gue. Yang pertanyaan itu nggak saya tanya. Turun dulu. Saya nggak nanya BJ, itu. ya. Kami mau diskusi serius ini, BJ. Turun dulu ya. Ya. Destroyer, turun dulu ya. Sekarang saya minta kepada umat, bukan kepada saya apa yang menjadi ajaran hukum-hukum yang dibawa oleh ajaran aduh, jangan bikin masalah dia. Aduh, hai. Gini bu. Kalau zamannya sebelum Islam ada zamannya Majapahit, Indonesia aman-aman bu. Bahkan Indonesia itu bukan belum Indonesia sih, seluruh Pulau Jawa itu kekuasaannya kemana-mana. Bukannya saya katakan setelah Islam datang Indonesia jadi hancur, enggak. Tapi itulah sebelum Islam ada, daerah wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi aman-aman ibu. Ya, supaya Anda tahu. Jadi kalau Anda bilang Islam lah dan Islam mana sebelum Majapahit? Dengar dulu, bukan masalah kalimat tauhid mau kalimat tauhid enggak. Itu terserah kamu lah imanmu. Yang Anda ibu bilang tadi, kalau diam dulu, diam dulu, Yang kamu bilang kan, kalau bukan karena Islam nggak aman, kalian kan ibu bilang begitu. Kalau bukan karena Islam kalian tidak akan merasakan damai dan sebagainya, salah. Sebelum Islam ke Indonesia ada zaman kerajaan Majapahit ya, supaya ibu tahu Indonesia itu sebelum Indonesia namanya itu aman. Bahkan negara kita ini terkenal sampai ke Cina. Supaya ibu tahu. Tapi setelah Islam datang, bukti apa sekarang? Kita nggak pernah jadi sebuah negara yang maju sebesar zaman Majapahit. No, tuh pelajari itu dari situ. Kalau kamu hanya sekedar Islam mulu, gitu cara berpikir. Kalau dulu bisa membawa kebaikan, mengapa di luar negeri sana agama Anda tidak ada begitu saya lihat. Bencana. Kalau kita dorong bicaranya ada orang yang lain, biar enak didengarnya, yang lain pun jadi simpatik begitu, ya bagusnya bergiliran kalau ngomong. Kalau orang lagi ngomong nggak usah disela begitu. Jadi nggak enak didengar, nggak menimbulkan simpati orang juga gitu. Oke, Pak Tukang Daging, pertanyaannya tentang kerajaan Majapahit dan sebagainya, Islam datang dan sebagainya, bagaimana keadaan? Jadi
Asbun berarti nih Pak Framing ini yang menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, keselamatan itu adalah adanya aturan di tengah-tengah masyarakat, adanya hukum di tengah-tengah masyarakat, yang dia mempunyai fungsi mencegah orang-orang berbuat kejahatan. Maksudnya adalah orang-orang takut berbuat kejahatan karena di sana ada sanksi dan hukuman. Itu yang realistis, dan Islam punya kapasitas itu karena Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Kalau dibilang zaman Majapahit, Sriwijaya, itu benar memang Indonesia ini ada masa jayanya, tetapi bukan berarti tidak ada penjahat dan segala macamnya. Yang jelas yang membuat aman dan teratur selamat manusia itu ada aturan, ada hukum. Kemudian Indonesia nggak maju sekarang, itu karena ada penjajahan. Yang slogannya adalah God, Glory, and Gospel. Makanya sekarang Anda ini jadi Kristen. Menjadi alat adu domba buat umat Islam begitu. Memang gitu tujuannya. Penjajahan itu apa? Ya eksploitasi daerah lain untuk negara dia sendiri. Contohnya Belanda. Bahkan sampai hari ini misalnya berbagai tambang itu dikuasai oleh asing. Jadi bukan terkait dengan Islam. Islam justru menentang penjajahan itu. Islam justru berperang melawan Belanda dulu, termasuk Sisingamangaraja. Dia adalah Muslim. Menurut Uli Kozok, Profesor Uli Kozok yang mengutip catatan laporan bulanannya Nomensen kepada gerejanya RMG di halaman 121 kalau nggak salah. Sisingamangaraja itu Muslim. Dia perang melawan Belanda. Itu bukti Islam berkontribusi dan punya semangat membuat tertib, damai, dan sejahtera buat rakyat Indonesia karena menentang penjajahan yang mengeksploitasi. Begitu. Oke, Ya, makasih. makasih. Ada Kang Chan baru sampai nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dulu sedikit, saya mau jawab dulu sedikit. Begini, Ada Rion dulu. sedikit aja Tristan, sedikit aja. Sisingamangaraja ya, bukan Patimura ya. Iya, Ini Pak, nggak apa-apa. Oke. sedikit aja. Jadi gini, kalau Anda bilang Belanda penjajah, lalu Anda tendensius seolah itu karena Kristen. Sekarang kita coba perbandingkan waktu masa penjajahan, waktu masih masa penjajahan di seluruh dunia masih ada. Saya minta sama Anda, siapakah penggagas, pembuat dan pencipta undang-undang sehingga undang-undang di seluruh dunia tidak ada lagi penjajahan? Apakah itu berasal dari Islam atau dari negara Kristen? Saya tanya sama Anda, penggagas itu semua siapa? Bukankah itu adalah perserikatan bangsa-bangsa yang ada di dalam mayoritasnya semua Kristen? Makanya sampai Terima kasih. Itu ada suara di belakang, suara apa itu? Framing ini. Ada Rion, silakan habis ini Kang Chan. Habis Kang Chan Queen. Apa sih? Ganti si Kancan, gue lagi mengerjakan sesuatu. Bang Alban mau bicara nggak, Dokter Alban ini? Lewat Bang, lewat. Oke, Berikut. Kang Chan, silakan Kang Chan. Iya. Jadi tadi kan jadi tagline-nya adalah gold, glory, dan gigi gitu. Gigi. Oh, salah, bukan gigi, gospel. Gospel gitu. Gospel itu apa? Ya gospel yang ada di depan kalian. Itu tagline penjajah. Mau dinafikan apa lagi gitu. Jadi gold, glory, gospel itu evidence. Apalagi kalau kita expand bagaimana penjajahan ini relasinya dengan Spanyol nanti di ujung. Kristen memang tidak bisa keluar dari keburukan itu gitu. Itu poinnya satu. Yang kedua, sebentar ya, saya ambil ada anak juga bentar. Ya gini ya, menggagas melawan penjajah ya sahabatnya Rasulullah melawan Romawi yang penjajah. Lanjut. Ya, terus itu dulu. Lalu sekarang
supaya selesai diskusi yang begituan, kita kasih kasus dan kasih tokoh langsung. Kasusnya LGBT, tokohnya bukan dari Islam, dari pendeta. Coba teman-teman cari, namanya Mel Atok, pendeta itu. Dia yang ngomong, kata Mel Atok, bila di Indonesia ini bukan mayoritas, dia bersyukur gitu, di Indonesia ini mayoritas Islam, bukan mayoritas Kristen. Kata pendeta Mel Atok. Kenapa? Kalau seandainya mayoritas Kristen, maka LGBT pasti legal. Itu statement dia dari pendeta. Jadi kasihan teman-teman Kristen yang tadi bicara itu yang saya dengarkan bahwa kayaknya kurang, satu mungkin kurang informasi, dua kurang informasi gitu. Begitu, itu cara bacanya. Orang Kristen saja bersyukur, dia pendeta Mel Atok bersyukur dalam kasus LGBT saja dia bersyukur Islam itu mayoritas gitu. Itu kedua. Ketiga, liberal Islam. Liberal Islam itu kita ambil definisi. Anda masuk ke MUI, bukan gereja, namanya Islam. MUI itu mendefinisikan yang namanya liberalisme dalam agama itu dia yang menafsirkan Quran seenak udel. Itu liberal Islam. Itu nggak boleh. Itu common, umum. Kalau kamu punya Undang-Undang Dasar 45 atau apapun, kamu terjemahkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Itu umum. Nah, kalau orang yang menerjemahkan dengan kaidah yang bukan umum, maka dia seenak udel. Nah, itu yang dimaksud dengan liberalisme di dalam Islam. Liberalisme dalam Kristen kebalikannya, karena dia belajar teks, karena dia pakai otak, karena dia tahu bahwa Bible itu dia bukan inspiring from Holy Spirit gitu. Maka dia ada statement bahwa Bible ini bukan diinspirasikan, diilhamkan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Poinnya di situ. Dia tolaklah banyak poin. Itu Kristen liberal itu begitu. Jadi Kristen liberal beda dengan Kristen Islam. Aderian keliru itu di situ. Islam itu dia bahkan diuji. Islam itu liberal, Islam itu sudah ada dan sudah jadi benalu, tapi sudah rontok. Liberal Kristen makin subur di Eropa, itu poinnya, karena pakai akal gitu. Mereka ngerti, mereka Aderian juga pakai akal, tapi dinafikan akalnya, kan begitu poin. Nah, itu sejarah. Apa yang dinafikan dari gospel, apa yang dinafikan dari statement pendeta Mel Atok gitu, apa dinafikan dari itu semua gitu. Jadi kalau kalian punya pendapat, silakan pendapat. Tapi siapa yang bisa mencegah bahwa pendeta itu dia berkata bersyukur mayoritas Islam di Indonesia? Itu poinnya. Kristen sampai kapanpun dia tidak pernah dikenal sebagai agama kasih, karena pendirinya juga dia mengajarkan kejahatan. Nanti saya bacakan. Nah gitu, itu poinnya ya. Jadi agama kasih tidak mungkin dia bersandar pada penjajah dengan glory. Nah, itu Kristen adalah agama ruhnya dari para penjajah, sekaligus dia agama yang diajarkan tidak untuk kasih. Silakan. Aku sebentar Pak, aku tanggapin. Jadi gini, biar lurus nih ya, biar jadi salah paham. 3 menit. Tadi, ya udah ya gue ya. Tadi ada orang yang mengambil dari apa, siapa sih namanya itu, dari tokoh liberal dari kekristenan, mengatakan dan sebagainya. Gue bilang, Pak, itu dari data liberal orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu di Eropa itu, Pak, jangankan agama Kristen, orang yang gak beragama pun dijamin hidup. Itu liberal tuh seperti itu. Nah, kalau saya menggunakan ini jangan dipotong-potong omongan gue. Kalau saya menggunakan cara seperti itu juga, ya hancur Islam. Betul, kamu akhirnya bilang kan liberal Islam pakai udel, kan kamu barusan ngomong itu. Kalau liberal Islam pakai udel, kalau liberal Kristen belajar, kan itu kan versimu kan. Artinya kan? Makanya kalau saya menggunakan, dengar dulu Kang Chan dengar dulu, biar kamu ngerti. Liberal Islam pakai udel, liberal Kristen pakai akal. Menurut orang Kristen klaim pakai udel, kan beda kan? Baik. Nah, menurut pendapat kamu, orang liberal Islam memakai udel, orang liberal Kristen nggak belajar, pakai otak kan gitu. Nah itu betul. Kan menurut kamu. Nah saya ini lagi mau membuat paralelisme yang sama, yaitu adalah sesama liberal nih Pak. Kalau kamu versi kamu, iya enggak, sesama liberal. Kalau menurut kamu Pak, sebentar. Oke, siap. Enggak apa-apa ya teman-teman. Siapa sih Tristan? Dengerin. Tristan. Yang ngomong nih siapa sih Tristan? Yang ngomong ini siapa sih? Gua atau dia sih?
Enggak, saya kamu dari tadi ngomong Silakan aja, habis ini langsung Silakan. enggak, saya ini ngomong tadi dipersilakan dulu ngomong. Iya, silakan. Biar nggak lurus, karena gini loh. Tadi ada orang yang memotong omongan gue, Adirion pengen menghancurkan Islam. Loh, nggak begitu omongan saya. Saya nggak ngomong seperti itu. Yang saya omongkan, kalau saya Pak menggunakan data-data orang liberal Islam, ya hancur Islam. Loh, kan nggak saya gunakan. Nah, dan kamu menguatkan kembali kalau orang-orang liberal Islam deh pakai udel, nggak benar. Kalau saya menggunakan liberal Islam yang katanya si Kang Chan ini menggunakan udel ini, ya hancur kan bener Islam. Ya, tapi itu pun saya nggak gunain, itu konteksnya Pak. Nah, kalau tentang kamu mengatakan liberal Islam pakai udel, kalau liberal Kristen nggak pakai udel, dia menggunakan otak, ya itu hak kamu. Suka-suka kamu terserah, tapi saya mau memparalelkan Poinnya suatu sudah ya. hal yang sama. Poinnya ya ini saya omongin poin kamu justru. Kalau kamu dengar Bang, Semenit. Kang Chan, kalau kamu mau menyebutkan liberal Islam menggunakan udel dan liberal Kristen enggak menggunakan otak, itu terserah kamu. Tapi mereka juga kalau pakai udel atau enggak kan itu kan selera kamu, Pak. Mereka juga nggak akan bilang itu pakai udel. Tapi mereka berpikir secara bebas kan gitu. Nah, kebebasannya itu kamu nggak terima kan begitu. Sama di gue juga begitu. Ya harusnya imbang gitu loh. Tapi kalau kamu tetap Yaudah. mengegokan itu, ya itu suka-suka kamu. Gue nggak mau berdebat sama orang-orang lewat, ego udah seperti kamu. Enak. Udah kelamaan. Udah ya. Oke, Enggak sih, kamu yang terlalu lama saya loh. respon ya. Enggak, saya nggak perlu. Saya nggak mau ngomong sama kamu. Ya, saya ngerespon. Saya nggak akan ngomong sama kamu. Ya udah, Saya nggak usah. Ini Kalau terakhir. gitu nggak usah ngerespon saya. Ya Saya baik mau baik. ngerespon, tapi kamu nggak usah. Oke, sip, mantap. Nah, telinga itu dipakai gitu, jangan dicocokin. Dengerin, lihat kontrasnya. Liberal, orang yang aku liberal dalam Islam, dia pakai udel dalam menafsirkan Quran. Orang Islamnya dia pakai kaidah menafsirkan Quran. Satu. Orang Kristen dia pakai, orang yang mengklaim Kristen yang benar dia pakai udel dalam memahami Bible. Saya bisa buktikan kasusnya. Orang liberal dia pakai otak dalam menafsirkan Bible. Jadi dua-duanya Islam yang benar pakai otak, pakai kaidah. Liberal di Eropa, contoh kekristenan pakai otak sama. Semakin pakai otak, dia semakin jauh dari Kristen. Semakin pakai otak, orang Islam semakin dekat dengan Al-Quran. Begitu. Nah, masalahnya orang Kristen yang mengklaim dirinya Kristen dia pakai udel. Trinitas ada nggak di dalam Bible? Kagak ada. Dia pakai empat mata, bukan pakai udel. Nah itu poinnya. Jadi liberal dan kalau liberal kepada Islam apakah Islam akan hancur? Ya lihat aja faktanya. Apakah Islam dikejar Islam di beberapa waktu terakhir Islam dihadang oleh orang liberal dengan Islamofobi. Baru kemarin sore Islamofobi dilarang oleh PBB. Artinya apa? Ya menang Islam. Nah, fakta sebaliknya di Eropa Kristen liberal itu unggul. Orang-orang pada keluar Kristen fakta sekarang itu. Bahkan Biblenya dilarang bertebaran di sekolah-sekolah. Ya beres itu. Itu poin tuh. Jadi teman-teman Kristen kadang di mana gitu? Ya itu dia otaknya gitu. Jadi kalau orang pakai otak, bahwa kitab Matius tidak ditulis oleh Matius, bahwa yang mendeklar adalah orang lain ketika Matius memanggil dirinya sendiri, orang pakai otak artinya dia tahu bahwa itu bukan kitab dari Matius. Orang pakai otak tahu bahwa di dalam Yohanes itu adalah penelitian. Teksnya bilang begitu. Itu liberal Kristen, dia pakai otak. Semakin pakai otak semakin jauh dari Kristen. Semakin pakai udel dia nyocok-nyocokin tuh si dogmanya Kristen gitu. Trinitas tidak ada dalam Bible. Yesus Tuhan pencipta tidak ada dalam Bible. Beres kan? Nah, kabur kenapa nih orang? Nah, begitu. Itu poin itu. Jadi kasihan teman-teman Kristen sekelas Aderion kabur kan. Begitu. Oke, makasih. Udah paham lah. Oke, silakan ada Queen ini. Mungkin ada yang mau diomongin habis ini ke framing. Ya, aku mau katakan soal itu. Dia bilang kalau negara Indonesia tuh hancur gara-gara umat Islam. Benar nggak? Share TikTok. Ya, lalu? Itu aja, nggak usah Perkembangan sebuah negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Gitu. Nah, biar saya jawab. Jangan salah mengerti. Saya belum jawab loh. Jangan dipotong. Nanti habis ini framing ya. Iya. Framing. Kan ada moto ya. Orang sabar pantatnya lebar.
Kamu diam dulu ya. Silakan Mbak Queen. Pantatnya lebar. Silakan Mbak Queen. Dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Dan tidak bisa disederhanakan dengan karena agama atau keyakinan mayoritas penduduk. Ya, jangan salah Anda. Dan soal itu, liberalisme dalam konteks agama, termasuk Islam ya, adalah suatu pemikiran yang menekankan pada kebebasan individu dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melihat pengaruh liberalisme ini terhadap ajaran agama Islam. 1. Perspektif dalam beragam. Beberapa orang berpendapat bahwa pendekatan liberal dapat membantu umat Islam untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam dalam konteks modern dan kontemporer. Merupakan pendapat bahwa liberalisasi dapat membantu umat Islam. 2. Kontroversi. Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa liberalisasi dapat membahayakan ajaran Islam. Oke. Mereka berpendapat bahwa pendekatan liberal dapat mengubah dan melemahkan ajaran Islam. Tapi, interpretasi dan ijtihad dalam satu aspek penting dalam pemikiran liberal adalah kebebasan dalam interpretasi dan ijtihad. Pendekatan ini menekankan pada kebebasan individu dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dan menolak otoritas bawahannya individu atau kelompok tertentu. 1 menit. Oke. Lanjut. Jadi, apakah liberalisasi akan menghancurkan ajaran Islam atau tidak? Itu tergantung pada bagaimana kita memahami dan menerapkan liberalisme dalam konteks Islam. Udah itu aja, sekian. Oke, terima gaji. Aku mau ngomong dikit ya. Oke. Habis ini framing. Azik. Ini. Dulu kerajaan Majapahit itu ya. Framing. Sebelum adanya Raden Patah kerajaan Mataram. Sudah ada pemberontakan dari dalam. Dan serangan dari luar dari India. Baru muncul nanti kerajaan Mataram itu. Dan Brawijaya itu waktu ada pemberontakan di kerajaannya. Kabur. Anaknya itu. Dilindungi anaknya. Orang Majapahit ingin membunuh raja. Biar tahta di tangannya. Oke. Nah kemudian waktu ke sana. Menyerang. Diserang balik sama Mataram. Hancur. Siapa suruh nyerang duluan? Kalau nggak tahu sejarah ini ya. Usah diskusi dulu ya masalah itu. Ya. Justru Islam ini menyelamatkan Brawijaya 5. Nah, liberal ya. Liberal ini kan bebas berpikir. Tapi di Islam itu ada yang namanya atiullah wa atiur rasul wal amri minkum. Ulama warasatul anbiya. Betul, ini memaksa agar Islam ini lebih ke arah kontemporer. Dan tidak gitu. Jika Islam ini dibawa ke arah yang penafsiran yang tanpa didasari oleh Quran, hadis, ijma, qiyas. Karena Islam ini bukan hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Jadi betul tadi tergantung dibawanya kemana. Artinya liberal ini apakah dia bisa menghancurkan? Ya. Apakah dia bisa membuat kemajuan dalam berpikir? Iya juga. Tapi apakah dia bisa menghancurkan Islam? Tidak secara masif ya. Jadi dia bisa menghancurkan bagi kaum-kaum yang berpaham materialisme. Silakan framing. Framing ganteng. Silakan. Di belakangnya jangan ada suara itu ya. Ya. Jadi begini. Tadi saya mengatakan sanggahan saya atau tanggapan saya berhubung dari pertanyaan dan pernyataan dari siapa namanya tadi ini si cewek ini si Kuncoro ya, siapa namanya. Lalu karena dia membangga-banggakan Islam itu hukumnya begini begitu dan sebagainya. Kalau Islam nggak ada kalian tidak aman dan tidak baik dan begini dan sebagainya. Nggak bawa hukum agama loh. Ya, jadi tentu bagi saya itu kan hanya dongeng saja. Saya nggak bawa hukum Kan, agama. Permisi. diam dulu. Tadi saya kan tidak nyela Anda.
Karena saya asli di kampung itu nggak ada Islam satu biji pun. Saya merasa damai. Sore-sore itu burung berbunyi, menutup berpisah terang ke malam. Itu bahagia kita. Setelah di Jakarta ini kita, aduh ampun berisiknya kalau sore-sore pergantian malam. Nah, artinya bagi saya bahwa kalau kalian bilang Islam ini itu ya terserah kalian, itu hak kalian lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tadi bilang, makanya saya bilang kalau Majapahit dulu di zaman Majapahit Islam belum ada, Jaya. Nah, lalu tadi siapa lagi nih yang bilang tadi Kristen tidak bisa dipisahkan dari penjajah. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau kita bilang seperti itu, mari kita lihat. Waktu dulu, ya Israel di Yerusalem, itu selama 400 tahun kurang lebih sebelum ada Islam, itu masih nyaman. Nah sekarang kenapa ketika Islam ada, justru di sana nggak nyaman? Karena kenapa? Disitulah ada nih sebuah perang salib. Salah satu contohnya, kalau Arab itu mendirikan masjidnya yang mereka sebut itu di apa? Kiblatnya di Yerusalem, di Israel. Nah artinya Islam juga tidak bisa dipisahkan dari sebuah dogma penjajahan. Mereka meninggalkan jejak-jejak itu di dalam sejarah, termasuk yang kalian percaya sebagai kiblat kalian kedua, yaitu sebenarnya itu kiblat pertama, yaitu Masjid Al-Aqsa. Begitu. Nah, dan ini dicatat sejarahnya dengan jelas. Nah, kalaupun akhirnya sekarang kalau kita lihat abad-abad ke-18, 19 atau abad 17 itu ada penjajahan-penjajahan. Ya karena memang orang semakin meningkatkan penjajahan itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh masa-masa kerajaan dari Islam. Dari situlah ditiru oleh Eropa, mereka bangkit. Dari Belanda, mereka bangkit, Spanyol dan berbagai seluruh pihak dunia. Dan akhirnya menjajah Indonesia karena itu pernah dicontohkan dan diteladani oleh Islam itu sendiri. Nah, tetapi boleh saya katakan, kalian jangan berbangga bahwa Indonesia merdeka itu jangan bilang lah oleh karena Islam. Enggak, sedikit pun enggak ada pengaruh orang Islam. Pengaruhnya itu adalah secara real count, Amerika membom Jepang, maka semua penjajah-penjajah itu lari dari Indonesia. Dan tentu disitulah kita mengambil kesempatan Soekarno memerdekakan Indonesia. Selesai. Gitu loh. Jadi kita janganlah terlalu membuat agama kita begini. Jangan. Kami juga pun sekalipun di daerah kami di Sumatera ada peranan orang tua kami. Bapak saya termasuk juga adalah orang-orang yang melawan Belanda. Tetapi kami pun tidak merasa bahwa seolah-olah itu kami anggap itu karena Tuhan Yesus, karena Kristen. Enggak lah. Sama-sama di daerah kita di mana kita berada waktu itu melawan, sekalipun kita udah Kristen tetap juga kita ada. Sepertinya saudara ini ya. Jadi artinya diam dulu, sabar dulu kamu, sabar dulu kamu kencana. Ya silakan Pak Tukang Daging. Kayaknya udah melenceng jauh deh topik kemana-mana ya. Ya sebentar saya mau Oke, pergi silakan. sebentar saya mau mengapakan dulu dia ya. Orang Yahudi sendiri mengatakan semenjak Islam di tanah Palestina mereka hidup berdampingan dan sekarang Yahudi dengan Israel. sana. Jangan. Baik-baik bersama Yahudi. Lanjut. Bantukan lagi. Kalau kita lihat catatan sejarah ya, ada buku yang judulnya Utusan Damai di Tengah Kemelut Perang. Ini yang nulis Kristen juga. Namanya Profesor Uli Kozok. Dan dia mengambil data hasil screen dari tulisan asli tangan dari Nommensen. Ya. Jadi laporan bulanan Nommensen kepada gerejanya Rhein Mission Gesellschaft itu.
RMG yang sekarang sudah berubah namanya menjadi HKBP. Ya. Dia sebutin di sana di halaman 121, Sisingamangaraja itu Islam. Dan kita tahu sejarah umum, sejarah kita yang ini ya, sejarah kita yang umum lah gitu ya. Sisingamangaraja itu melawan Belanda. Nah, Nomensen ini gereja misionaris. Jadi di sana jelas Kristen ini terlibat dalam perang melawan pribumi yang Muslim. Yang di dalam perang itu pihak Belanda dan misionaris gereja dia membantai siapa saja yang mereka lihat, yang mereka berhasil taklukkan. Dan itu juga ditulis oleh Oli Kosok dalam bukunya itu. Mau anak kecil, mau perempuan, orang tua dibantai habis, kampungnya dibakar. Kalau mau selamat, bergabung dengan Nomensen alias dia dijadikan Kristen. Makanya framing hari ini Kristen. Nah, kejahatan-kejahatan perang gereja RMG itu di Namibia, di Afrika, mereka sudah meminta maaf, mengakui kejahatan mereka. Mereka terlibat dalam penjajahan, terlibat dalam kejahatan perang, terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di masa penjajahan. Di Indonesia, keterlibatan gereja misionaris itu belum ada sampai sekarang mereka meminta maaf kepada pribumi. Ya cuman memang orangnya sudah berganti ya, dan namanya pun sudah berganti. Tapi yang jelas sejarah mengatakan mereka terlibat dalam penjajahan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua mengenai data. Orang liberal, mau orang dari Kristen, mau dari Islam, ada ungkapan ungkapan idiom pepatah yang sangat terkenal dalam Islam itu mengatakan unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang dikatakan. Nggak perlu lihat siapa yang mengatakan. Artinya kita bersikap objektif. Ini yang memang seharusnya jadi tolak ukur kita untuk menilai segala sesuatu data. Nah, data ini juga memang agak rumit ya, karena juga ada berbagai kepentingan di dalamnya. Kalau hanya sekedar data bencana alam ya mungkin nggak ada kepentingan di sana. Tapi kalau dalam sejarah ya bisa jadi memang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Cuman kita bisa mengambil sistematika misalnya dalam dunia hukum ya. Ada alat bukti, 2 alat bukti itu sudah layak untuk diajukan pada tahap selanjutnya dalam membuat keputusan hukum. Tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Kemudian ada persidangan, ada saksi dan menghadirkan menguji alat bukti dan sebagainya. Jadi data saja memang nggak cukup. Tetapi data itu secara akademis juga harus terkonfirmasi dari berbagai aspek misalnya. Kalau dalam sejarah, semua datanya terkonfirmasi, maka pola yang sama itu tidak mungkin dia terjadi secara kebetulan atau hanya sekedar cocok logi. Dia terkonfirmasi secara arkeologis, terkonfirmasi secara linguistik, terkonfirmasi secara inskripsi, nama-nama tokoh sejarah, nama-nama tempat, toponim, dan juga termasuk mitologi itu. Yang dalam kajian sejarah, dia tidak secara simplikatif dianggap sebagai wujud yang real, tetapi dia dimaknai sebagai metafor yang ada pada zaman timeline sejarah itu berasal begitu. Jadi kalau melihat mau dia Kristen, mau dia Islam liberal, maupun ucapan siapapun, lembaga apapun, asumsi siapapun, ya silakan dia bebas berbicara apapun. Tetapi bukan kata dia, bukan ucapan dia, bukan klaim dia yang menjadi tolak ukur itu benar dan salah. Mari kita uji datanya. Nah itulah yang sikap ilmiah, yaitu bersikap objektif itu. Ya silakan saja hadirkan data-datanya. Kalau tadi Aderian mengkritik itu data dari orang liberal dari luar negeri. Nah aku bisa tampilin data dari
Bahkan dia akademi Kristen di dalam negeri yang menjadi rujukan Kristen yaitu Rita Wahyu. Kalau bicara tentang dewa-dewa pagan itu diadopsi menjadi nama Tuhannya Yahudi dan Kristen. Begitu. Ya, makasih. Oke, framingnya mulai kabur itu. Gimana dong? Yang dia mau baca apa nih? Izin Ini bernarai. undang-undang dasar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Habis ini kita ke framing ya. Ya, ini buku karangan dari bukan karangan dari sejarah nih, sejarawan Profesor Dr. Thomas Wiarno ya. Di Ini sini bukan burung-burung berkicau di kampung bukan ya? Belum nggak ada air Kristennya nggak di kampung. ya. Nah, ini. Nih. Nah, ini nih ketika pasukan muslimin memasuki lembah Jordan ya, dan Abu Ubaidah membangun tenda-tenda di Fil. Penduduk Kristen negeri ini mengirim surat kepada pasukan Arab yang berbunyi, "Wahai kaum muslimin, kami lebih menyukai kalian daripada orang-orang Bizantium." Nah, orang-orang Bizantium ini siapa? Ini orang-orang Kristen nih. Sekalipun mereka adalah saudara seagama kami. Karena kalian memelihara keyakinan yang lebih baik daripada keyakinan kami. Lebih berbelas kasih kepada kami dan menahan diri untuk tidak berlaku zalim kepada kami. Begitu pula kepemimpinan kalian terhadap kami jauh lebih baik daripada kepemimpinan mereka karena mereka telah merampok harta dan rumah-rumah kami. Ini nih kejahatan Heraklius nih. Nih, kejahatan Heraklius nih. Ya. Setelah mengkaji penyiksaan yang dilakukan oleh Kaisar Heraklius, Michael the Elder menulis nih. Ini tulisan Michael the Elder nih, ya. Inilah alasan Tuhan Sang Maha Kuat untuk membalas dendam dan mengubah kekaisaran yang sebagaimana Dia kehendak, memberikan kekuasaan kepada mereka yang Dia kehendaki dan mengangkat pihak lemah dari kejahatan bangsa Romawi. Coba. Bangsa Romawi pada saat itu apa? Kristen. Ya. Jadi framing itu kalau membawa data kayak gini nih, bawa referensinya dari buku gitu loh. Nih coba lihat nih Heraklius nih, kejahatan Heraklius nih. Jahat sekali dia. Ya. Nah, nih saya bacakan nih. Dan mengangkat pihak utama kejahatan bangsa Romawi yang dengan kekuatan telah menindas gereja-gereja. Nih, orang Katolik nih. Ya gereja yang berseberangan dengan Katolik dihabisi dan biara-biara kami dengan kejam, menyiksa kami dengan tanpa belas kasihan. Tuhan telah mengirimkan para keturunan Ismail. Keturunan Ismail siapa ini? Dari wilayah selatan untuk membebaskan kami dari cengkraman bangsa Romawi. Jadi siapa yang membebaskan dari bangsa Romawi, kekejaman bangsa Romawi? Keturunan Ismail yang notabene Muslim. Ya, ini menurut Michael the Elder nih, bukan kaleng-kaleng ini. Bukan Buya Takur nih yang ngomong nih, bukan nih. Ingat ya, yang di bawah jelas ya. Yang mau nanya Ini Heraklius objektif itu, nih. Heraklius itu agamanya Buddha apa Hindu? Apa Majusi? Heraklius. Agamanya Itu kayaknya tuh. sama Mas Ya, itu aja lah mungkin ya sama sama si framing ya. agamanya sama nggak? Sama si framing sama agamanya. Kamu apa penyembah anak orang? Sama kayaknya sama. Oke, silakan framing. Kalau ini kamu mengatakan coba tunjukkan deh kompetensimu, ada nggak yang bisa menyangkal ini? Kamu mau lihat datanya nih? Nih datanya bukan kaleng-kaleng, dari Vatikan sendiri nih datanya nih. Nih datanya nih, Michael Le Syrian, Patriark Yakobit di Antioquia, volume dulu tuh, penerbit tuh. Nih. The Principe de Leon Caetani. Ini bukan kaleng-kaleng ini datanya gitu loh. Mati di tempat nih waktunya. Ayo mau ngomong apa lagi? Ini kekejaman Kristen ini. Setelah kedatangan Islam baru damai.
Mereka saling menyiksa antar sesamanya sendiri gitu loh. Waduh, Nih salah satu Kaisar Heraklius nih. Kejam nih. Penyuka sesama jenis ini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bisa dengar tak suaraku nih? Testing. Bagus. Ngapa ngomongkan si framing tadi ngapa? Dia tuh lupa sejarah dia tuh. Nenek Udah, dia Bang. dulu tuh. Kami ini bisa lah handle-nya. Tenang aja. Tenang aja. Ini Ya. Nggak, biar aku pertegas lagi framing. Dia lupa. enggak, dia belum buka mic-nya, percuma. Apa hubungannya dengan Islam burung berkicau itu? Framing. Karena begini Tristan, kalau pas lagi sore itu kan maghrib itu berisiknya minta ampun. Kalau di kampung ada maghrib. Kalau itu kita mau bertemu malam, di sini kan berisik banget. Allah. Kalau di sana enggak. Ini burung-burung berkicau kita dengarin menutup siang petang masuk ke malam. 2 menit bernarasi, silakan. Ya, jadi kalau saya melihat dalam konteks ibadah ya, Islam itu sebenarnya dibanding dengan Kristen, fokusnya masih belum fokus seperti Kristen, karena Islam itu lebih kepada peraturan-peraturan, contohnya berdiri, angkat tangan, sujud, terus jidatnya ke tanah, itu semua diatur-atur seperti demikian. Jadi saya berpikir kalau aturan begitu kan itu sebuah pikiran yang harus diperjuangkan, dan itu tidak bisa asal-asalan kan. Kalau nggak teratur kan bagi Islam itu sebuah hal yang salah. Tapi kalau kami kan tidak ada aturan seperti itu. Kami malah disebut kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang penting hati kami ini masuk kepada ekspresi. Kalau ekspresi hati kami diajak untuk bergirang. Kalau ekspresi hati kami diajak bersedih dalam arti hubungan hati kepada Tuhan untuk meminta, berseru, berdoa, dalam menangis akan pergumulan, yaitu kami bawakan dalam ekspresi kami. Itu yang bisa saya bandingkan. Bang Lord, silakan bernarasi. Ini masalah burung ya. Di masjid itu kalau azan itu kabur nggak burungnya? Silakan. Ya, testing gitu. Jadi dia minta aturan dan sebagainya. Itulah makanya tadi di Kristen tidak ada aturan model ibadah. Sampai ada ibadah di gereja itu nyukur bulu puki, bulu pepek, tau enggak? Bulu vagina, kan udah ada aturan gitu loh. Kan gitu. Malah ada di gereja tuh, ya kan, ibadahnya bersetubuh dalam gereja tuh. Coba tengok tuh di YouTube itu kan gitu, karena enggak ada aturan gitu. Makanya kayak binatang gitu loh. Nah, kalau Islam ini kan enggak ada aturan lah kan. Kadang mengingatkan maghrib, capek. Kau tinggal di kota, ya ribut. Nggak suara ajan pun, suara mobil, suara apa ribut. Karena kau tinggal di kampung, kau balik aja ke kampung sana. Nah, kau tanya ke nenek kau sana tuh, framing. Nek, waktu zaman Belanda benarkah nenek dulu jadi budak seks Belanda gitu kan? Nah, gitu. Jadi budak seksnya Normansen kan gitu. Kau tanya lah, kan? Udah bagus-bagus baru kau dipujuk-pujuk dia, cintailah musuhmu. Sementara datuk kau, nenek kau udah diperkosa Belanda gitu loh. Ya kan, jadikan budak seks. Lalu kau pun pura-pura baik Belanda sama kau. Normansen itu, yang dari Jerman itu, yang ngajar kau di sana tuh di kampung gitu, pura-pura baik. Tempel yang pipi kiri, kasih pipi kanan ya. Ya kan, cintai musuhmu. Nah, tapi harta nenek datuk kau udah dirampok dia, bahlul. Ya kan, gitu. Burung-burung dibiarkan dia gitu kan. Nah gitu ya. Jadi coba berpikir, jangan kau putar balikkan sejarah ya. Gak usah kau putar balikkan sejarah. Nah, Islam inilah yang mendatangkan kedamaian di mana-mana. Ya kan? Ingat enggak di Tanah Batak dulu? Orang-orang Marlin itu damai hidup mereka dengan Islam. Ya kan? Datang penjajah bajingan iblis Normansen itu, porak-poranda itu Belanda.
di Sumatera Utara tuh, gitu loh. Habis dibunuh berkampung-kampung oleh Belanda. Ya kan, datuk nenek kau jadi pengkhianat zaman kemerdekaan, datuk kau bapak kau jadi pengkhianat gitu loh, jadi anjing Belanda. Ya kan? Ya. Itu juga setelah tragedi tahun 65, ya kan? Di Sumatera Utara tempat kau sana, jangan-jangan bapak kau ini juga PK1 yang 600.000 orang dari PK1 itu masuk Kristen. Itu di Sumatera Utara. Ini sejarah, Bung. Jadi kau jangan nak bolak-balikkan sejarah. Lalu nak memfitnah sana sini. Dibilang Amerika lah ngebom. Ya kan? Ngebom apa? Amerika tuh Kristen. Babi, biadab kau. Berapa banyak orang tu mati di sana. Gitu loh. Sabar. Lanjut. Sabar. Pertama, kita ini dewasa. Yang kedua, kita ini udah jauh ya dari masa lampau. Yang ketiga, bagaimana framing ini mualaf. Kawan-kawan di bawah mualaf. Jadi bahasa-bahasa yang memprovokasi, bahasa-bahasa yang sentimen agama itu kalau bisa jangan dipakai. Kalau bisa. Kalau nggak bisa juga, ini framing masih bagus lah. Dia masih mengatakan burung-burung ya. Gitu. Tanya dulu sama framing ini. Burung-burung katakan di gereja kebenaran, tuh jangan memfitnah seperti si TikTok ini. Oke. Itu di Malaysia itu banyak Muslim itu Melayu Malaysia itu menghamili anak kandungnya itu ajaran siapa itu? Tadi mana orang Malaysia tadi? Ajaran ini, ajaran 1 Korintus 6:12. Segalanya Itu halal di Malaysia itu. Itu Iya. Melayu Malaysia itu kebanyakan agama Islam itu. Loh, 1 Korintus 6:12. Segalanya halal bagi ajaran itu. Nasihat percabulan itu halal semua. Jangan ini orang Malaysia ini mau mengadu domba orang Indonesia ini. Kayaknya BJ, itu. bentar BJ, denger ya. TKW di Amerika ada yang hamil, kenapa nggak disebut? TKW di Cina banyak yang hamil, kenapa nggak disebut? TKW di Iya. Hong Kong banyak yang hamil, kenapa nggak disebut? TKW yang Iya, di Inggris pun banyak yang hamil, kenapa nggak disebut? Iya, tapi Nah, pertanyaannya, kau kesini bawa data nggak? Bawa data dulu ya. kalau Oke, aku ini framing di Malaysia aku mau juga. mendengar Saya ini. masalah burung nih, Bang Destroyer, diam dulu. Silakan framing menceritakan tentang burung berkicau di kampung. Monggo. Iya, jadi saya sangat nyaman dan tenang, bahagia ketika di kampung saya itu satu kecamatan itu memang nggak ada yang berisik ya. Itu paling sore-sore menjelang maghrib itu kita mendengar lonceng bunyi, itu dentingannya sampai 12 kali dengan di gelombang-gelombang bunyi ke pohon-pohon di hutan itu sangat damai sekali terasa. Tapi giliran di kota yang sangat majemuk Islam ini, jadi ketika berteriak, oh, aduh, pagi-pagi jam 4 kita masih belum puas tidur, udah ada yang mendengung-dengung. Aduh, saya bilang ini kenapa ya, kok ada begini nih agama ya. Di dalam hati saya ya, mau nggak mau ya kita harus toleransi, terima aja, terpaksa lah, habis bagaimana gitu. Itu yang sering saya alami. Kenapa harus ada seperti ini gitu. Tapi ya kita mau bertanya apa lagi ya, ini udah kita terima aja kenyataannya gitu. Kenyataannya begini Pak ya, kenyataannya ada di kita sini lihat umat dulu ya, Kristen Pak meninggal, Said. orang pada mabuk menjaga mayatnya, Jangan ribut dulu. Ini nggak sampai sentimen pagi, ini. dia tak pagi lagi. Kita paham kan, kawan Kristen ini fungsi masjid. Fungsi masjid itu pertama untuk ibadah, ya. Baitul Mal, ya juga. Buat musafir, ya juga. Ya kan. Buat ta'lim wa ta'lum, ya juga. Buat menasihati orang biar nggak jahat, iya juga. Ini banyak fungsinya masjid ini. Kemudian anti maling masjid ini. Orang mau maling jam 4 subuh ada azan, orang lewat. Malam-malam jam 2, jam 1 orang tahajud, maling nggak jadi masuk. Kalau maling itu kan memutusin pagar itu lama itu. Manyun gitu kan namanya. Nah, kemudian itu ya, kemudian di subuh ya, sekalian membangunkan kawan-kawan Kristen ini agar nggak telat pergi kerja. Kalau telat pergi kerja kan bisa kena pecat.
gitu. Makasih dong sama muslim. Nah yang kedua lagi siang Anda nggak di tempat, sore asar Anda juga nggak di tempat kecuali Anda nganggur. Yang kelima ya maghrib. Nah maghrib ini ada kumandang azan ini luar biasa framing. Dimana di satu kampung itu kalau dilaksanakan amal masjid, maka kampung itu akan terlepas dari hal-hal yang membuat anak Anda bisa jadi STW. Nggak akan ada pub di situ, nggak akan ada biliar, dan segala macam. Kalau masalah kebisingan, kalau Anda pergi ke Jayapura, di Jayapura itu tiap jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu kebaktian. Suara nyaring pakai toa. Saya pernah ke sana loh. Tapi saya biasa aja tuh. Biar aja orang bibel-bibelnya. Tinggal pakai Walkman selesai ya. Jadi entah bagaimana kawan Kristen ini memandang Islam ini seperti itu. Tapi sebenarnya framing ini orangnya baik ya kawan-kawan. Dia ini sebenarnya dulu hampir mau masuk Islam janji sama saya. Tapi sekarang mungkin gara-gara sedikit saja ya. sempat mau masuk Islam Aku dulu. punya teman. Aku punya teman, dia dinas di Sumatera Utara ya. Dia dinas di Sumatera Utara di tempat mayoritasnya Kristen. Dia tuh nggak bisa tidur malam, anjing, ramai banget anjing. Dia nggak bisa tidur gitu loh, nggak terbiasa gitu loh. Anjingnya tuh, wah kalau di Sumatera di Tarutung nih ya, yang namanya anjing babi itu udah berkeliaran gitu loh. Nah itu nggak nyaman gitu loh. Dia sendiri yang kalau nggak percaya, gua telepon nih orangnya. Dia nggak nyaman tinggal di situ. Kenapa berisik anjing? Gitu loh. Kristennya bukan kicauan burung ya. Ada yang ya, bukan ya. Kicauan burung. Kicauan anjing. Kicauan anjing sama kicauan babi. Aduh. Lucu juga. Kicauan kucing garong. Apalagi kalau kucing mau kawin, udah ada berisik gitu. Iya. Jadi kalau ini apalagi kalau Pak Framing, ini cuma Pak Framing ini. Padahal di kampung Pak Framing itu kicauan anjing luar biasa. Gini, Framing ini dulu sempat kebingungan ya. Waktu Yesus itu bangkit katanya. Yesus. Itu aku pun bingung tanya tuh. 3 hari kan mayat membusuk. Tiba-tiba dia bangkit, dia itu jasadnya bagus lagi, bisa depan murid. Lo ingat banget lo Tristan lo ya. Bingung kan dia sendiri bingung ini. Jasad apa yang dipakai? Itu fakta. Tapi sekarang udah nggak bingung lagi Tristan, nggak bingung lagi. Di Mazmur 41 nomor 3. Bisa di sini di Batak ini masih kok begitu. Engkau telah Ribut kalau ada menyembuhkanku meninggal. di ranjangku dari Kalau nggak sakitku. mabuk nggak hebat. Sebenarnya Yesus itu pakai tubuh lamanya loh. Ya, tubuh lamanya karena dia memang nggak mati. Makanya dia bangkit pakai tubuh itu juga, framing. Memang nggak mati Yesusnya gimana? Engkau menyembuhkanku dari sakitku. Coba buka Mazmur 41 nomor 3 itu. Tristan ini jadi teologianya Islam, Isa tidak mati berkuat dari saya ini, makanya dia senang sama saya. Loh, Paulus di Kisah Para Rasul 25:17 apa katanya di situ? Mereka berdebat tentang agamanya dan kematian Yesus. Paulus berkata dia tidak mati, nggak mati kok. Yesus nggak mati. Di Filipi 3 nomor 3 ya, pada C ya, sampai 8 itu. Yesusnya diserupakan kok. Terserupa mati gitu. Yang di bawah ya kawan-kawan Kristen mau diskusi silakan naik ke atas. Ini ada Pak Framing ini, kita belajar Pak Framing tentang Bible ini. Ini ada Tia Liang nih. Naik. Gini Tristan, sebentar dulu Tristan. Oh. Banyak jawaban saya sudah ketemu karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu
Kan dikatakan di sana dibilang begini di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu kan dikatakan begini kalimatnya. Firman menjadi daging. Bahwa dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi bahwa firman yang menjadi daging ini, menjadi tubuh ini, ternyata itu adalah daging tubuh kemuliaan Allah itu sendiri. Dan itu sudah kita lihat sebagai kemuliaannya diberikan kepadanya anak tunggal Bapa, penuh Oke, aku boleh kasih nanya nggak? karunia dan kebenaran. Aku boleh nanya nggak? Boleh ya. Boleh. Yesus ini kan ia menjelma menjadi daging. Yesus itu ada tulangnya. Kenapa nggak menjelma menjadi daging dan tulang gitu? Gini, Kalau cuma bukan daging Yesus. doang, nggak ada tulangnya. Saya bilang reinkarnasi, gitu. tapi mereka nggak terima. Bukan tulangnya mana gitu. Kalau harusnya kan ada tulangnya tuh kan. Kalau nggak ada tulang lembek-lembek lah dagingnya. Kayak mana tuh framing itu? Tapi gini Bang Tristan, Iya. Gimana Bang Laban? Bang Alban? gini, aku mau tanya, apakah di Yohanes 1 itu yang pada mulanya firman, apakah itu pekerjaan Tuhan yang paling pertama, dia menciptakan firman? Itu ini memang firman itu berawal loh. Aku lihat. Awal. Jadi yang pertama Tuhan lakukan itu membuat firman dulu ya. Membuat Yesus dulu. Begini. Kalau kalian tidak memahami definisi dan pengertian original teks tentang firman dalam kata barat dan juga logos, maka kalian akan salah memahami kata firman itu. Enggak, aku tidak masuk ke situ substansinya. Ginilah Pak Framing, maksud aku gini, apakah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan itu pertama-tama itu menciptakan Yesus? Kan di situ tertulis pada mulanya firman. Berarti pada mulanya itu awal yang Tuhan lakukan itu menciptakan firman yang tadi yang diyakini Pak Framing sebagai Yesus tadi. Gitu Dengar dulu. maksud saya. Iya, karena kamu masih terbatas memahami firman. Nah, firman di dalam original teksnya itu bukan sekedar perkataan. Bukan itu maksud aku Pak Framing, bukan itu maksud aku. Maksud aku gini, apakah itu pekerjaan yang dilakukan Tuhan pertama kali? Kan di situ pada mulanya. Gini, makanya kata pertama kali itu harus kembali kepada awal-awal dari Allah itu berada, yang bisa diimplementasikan, diperkenalkan oleh Sang Pencipta itu kepada manusia. Manusia mengenal Allah itu tidak dimulai dari sebuah bentuk, wujud, benda, dan sebagainya. Bahkan sampai sejarah-sejarah para nabi-nabi dalam memperkenalkan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, itu kalau kita lihat semua awal-awalnya berdasarkan firman. Jadi ketika disebut pada mulanya adalah firman, itu mengarah kepada permulaan Sang Allah, eksistensinya yang dikenal ada pada pribadi Allah itu sebagai firman yang berpikir, berkehendak, berkeinginan, merancang, bisa menciptakan. Itu yang ada di dalam dia. Jadi kalau boleh dikatakan eksistensi dalam konteks kita sebagai manusia, ya di dalam diri saya ada pikiran saya. Dari awalnya hidup saya itu ada seperti itu. Gitu. Itulah yang disebut dengan definisi firman. Nah, kalau kamu pahami, Ya dalam berarti penciptaan itu, pada mulanya yang dilakukan oleh Tuhan itu yaitu menciptakan Yesus dulu. pada mulanya tidak disebut menciptakan Yesus. Dengar dulu, pada mulanya adalah firman. Gitu? Firman ini bersama-sama dengan Allah. Tetap pada level hakikatan Allah Sang Ilahi, firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menjelaskan, bukan, ini menjelaskan formula. Ini menjelaskan formulasi dari
keberadaan Allah yang dikenal oleh manusia dari eksistensinya, gitu loh. Fleming. Berarti Fleming bersama-sama dengan Tristan kan berdua itu. Gimana? Tapi Ya, Pak Framing tidak sentuh poin yang aku maksudkan tadi. Poin di sini, apakah pekerjaan yang utama yang dilakukan itu adalah menciptakan Yesus atau bukan? Itulah yang jadi Tidak pokok ada di situ permasalahannya. menciptakan, bro. Tidak ada di situ menciptakan. Kan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Katanya tadi Pak Framing bilang yang menjadi rupa manusia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Iya. Prosesnya bukan ciptaan. Prosesnya bukan ciptaan. Iya, terus sebagai? Nah, makanya kan saya bilang, kalau kita pahami kata firman itu menjadi daging dalam wujud manusia, maka kita kembali kepada formula bagaimana Yesus ini dikasih tahu oleh malaikat Jibril kepada Maria dalam keberadaannya yang akan ada di dunia ini. Harus ke situ kita punya tafsiran hermeneutiknya. Maka kita lihatlah di dalam Lukas pasal 1 ayat 35-36 bahwa dikatakan di sana, "Hai Maria, sesungguhnya kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus sebab dialah yang menyelamatkan dosa umat manusia." Maria bertanya, "Bagaimana mungkin itu karena saya belum bersuami?" Maka Roh Allah akan ada dalam kandunganmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu apa yang terjadi? Dan anak yang engkau akan lahirkan itu disebut sebagai anak Allah. Nah, ketika kita masuk pada pengertian anak Allah, berarti keilahian sang ilahi Allah itu oleh rohnya dieksistensikan pada Yesus. Itulah yang disebut firman itu menjadi daging di dalam Yesus. Gitu prosesnya. Iya, berarti yang dilakukan pertama kali Tuhan itu menciptakan firman, kan? Yang menjadi daging. Iya. Nah, Enggak, tulangnya lupa, Bang. Cuman gini, cuman poinnya bukan itu. Poinnya tadi, cuman Pak Framing ini nggak paham ya kayaknya. Berarti gini ya, Bang Tristan. Penciptaan yang pertama dilakukan oleh Tuhan menurut Pak Framing yaitu tadi menciptakan firman. Bagaimana dengan Kejadian 1? Lupa ya? Oh, pada mulanya Tuhan menciptakan, pada mulanya itu menciptakan alam semesta. Iya. Nah, berarti ini mana yang duluan? Ya, makanya kalau di dalam urutan dan sistematika berpikir ketika kamu baca ayat ini satu persatu, jangan kamu buat satu pemikiran kalimat ini menurut pemikiranmu. Kamu harus belajar mengikuti pikiran kata-kata itu berdasarkan apa yang menjadi Bang Aban belajar apa yang gila. menjadi kalimat daripada kalau kamu belajar sebenarnya dari kalimat itu yang pertama dikatakan begini, pada mulanya. Nah, sekarang kalau kita berpikir kata filosofi kata pada mulanya, maka kita harus kembali kepada awal-awal sebelum ada segala sesuatu. Sebelum ada langit, sebelum ada ciptaan, sebelum semua yang ada sekarang ini ada, berarti hanya Dia yang ada. Pada mulanya Allah. Seharusnya konteksnya jadi gini loh Pak Framing. Konteksnya harus jadi gini. Nih, itu di Kejadian 1 itu harus dirubah. Karena Kejadian 1 ini kan mungkin dianggap paling terbelakang ya ayatnya dibuat. Iya. Ya, jadi perjanjian mungkin Yohanes 1:1 ini membantah Kejadian 1:1 Pak Alban. Dan itu pada mulanya firman kan. Nanti baru tiba-tiba Taurat tertulis ada Kejadian 1 ditulis itu ya. Pada mulanya diciptakan alam semesta. Begini. Bentar dulu Framing, bentar dulu, belum selesai. Nah, lanjut Pak Alban. Gimana Pak Alban? Jadi belum dapat poinnya kita. Iya, poinnya itu tadi. Yang mana yang paling duluan diciptakan? Apakah alam semesta atau firman tadi? Padahal kalau firman itu merujuk kepada Yesus berarti Kejadian 1 itu enggak benar itu narasinya. Kan? Iya. Kejadian 1 yang kalau
Iya, kalau kejadian 1 itu dikaitkan dengan Yohanes 1, maka di situ bukan untuk Yesus. Tetapi ketika Tuhan berfirman, maka dia bisa connect dengan kejadian 1, maka jadilah alam semesta dan semua yang diciptakan makhluk-makhluk. Ya berarti yang itu Gitu, Pak 14 Femi. jadilah daging ya, tapi tulangnya lupa itu. Aku dari dulu mikir mana tulangnya. Belum ada satupun Kristen yang bisa menjawab. Yesus itu ada daging, ada tulang di Lukas 24. Seharusnya ketika kita mau menciptakan makhluk, ini kalau aku masuk ke pola pikir yang seperti ini ya, kita sebelum menciptakan suatu makhluk, kita harus ciptakan suatu wadah yang nanti untuk dia tinggal. Ya, menurut aku yang paling duluan tadi kejadian 1 gitu. Ya, Jadi di ayat Yohanes itu bukan untuk diciptakan ketika Tuhan berfirman itu bukan untuk jadi manusia, bukan. Itu tujuannya itu ketika Tuhan berfirman menjadi kata-kata sehingga bisa menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk setelahnya gitu. Jadi begini, tentu kalau kita mau memahami Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, memang kita harus sedikit memahami secara filosofisnya, atau kalau boleh dikatakan umumnya ilmu filsafatnya. Pada pemahaman umumnya secara filsafat bahwa sesuatu itu dipahami adalah karena adanya sebuah pemikiran yang bisa dituangkan secara real konkret pada sesuatu hal, kan gitu. Itu namanya filosofi berpikirnya. Jadi Allah ini sedang diperkenalkan di dalam kitab Yohanes sebagai pribadi Allah, bukan hanya sekedar lagi Allah pada mulanya awalnya, tetapi dia diperkenalkan Allah yang memiliki eksistensi firman itu secara progresif datang kepada manusia. Nah, pada level tingkat manusia inilah diangkat oleh Yohanes bahwa manusia mengenal Allah itu hanya dikenal pada awalnya itu adalah sebagai Allah yang bisa menyatakan firman-Nya, logikanya, pikirannya yang bisa dipahami oleh manusia. Kalau disebut secara filsafat ontologinya kan gitu. Sehingga kita bisa tahu inilah ternyata Tuhan itu. Dengan pemikiran inilah diwejahentahkan pada pikiran Allah itu ada pada Yesus. Gitu. Pikiran Allah ada pada Yesus. Iya. Berarti waktu Yesus mikir makan ikan goreng itu pikiran Bapak berarti. Silakan Bang Alban. Iya. Jadi pada mulanya firman tadi itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk penciptaan alam semesta dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau seandainya dipaksakan bahwa Yesus adalah Tuhan, coba Pak Framing simak di Yohanes 14. Wah, itu udah banyak Tuhan. Udah banyak yang terjadi. Banyak Tuhan di Yohanes 14. Yohanes 14 coba bacakan. Iya. Jadi ketika Yesus itu dianggap Tuhan, Yesus itu kan guru, dia punya 12 murid dan punya 70 murid tambahan, selanjutnya dia punya pengikut-pengikut lagi. Ketika Yesus telah pergi, Yesus meninggalkan mandat di Yohanes 14 bahwa kalian akan melakukan apa saja yang bisa aku lakukan dan bahkan lebih daripada itu. 12 ya 12. Iya. Yohanes 14:12. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tetapi dianggap sebagai Tuhan, dipaksakan tadi pada Yohanes 1, tetapi ditolak lagi oleh kejadian 1. Berarti Yohanes 1 bukan untuk Yesus. Yesus tidak pernah bermaksud menjadi Tuhan. Dia tidak pernah mengeluarkan statement bahwa aku adalah Tuhan, sebab aku tidak ada. Jadi Gitu. begini. Jadi ketika kita memakai standar bahwa dengan Yesus melakukan keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat, maka murid-murid Yesus hampir semuanya melakukan mukjizat-mukjizat. Wah, luar biasa. Contohnya Paulus. Paulus itu bisa menghidupkan orang mati, bisa membangkit mengobati orang sakit. Bahkan Paulus sendiri pun bisa mati, gitu loh. Itu lebih hebat. Paulus bisa jadi Tuhan. Sebenarnya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan sih. Ketika Tuhan itu jadi guru, kayak guru di sekolah itu. Agak aneh juga sih.
Saya bisa Silakan. kalau Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Artinya kalau Barang dia siapa itu? mengatakan barang siapa percaya kepadaku, berarti Barangnya siapa? Weh? kepercayaan Barangnya siapa? ini, entar dulu Tristan. Kepercayaan Barangnya ini siapa itu? Barang siapa? diberikan kepada semua orang untuk bisa percaya kepada Yesus. Karena barang siapa itu mengartikan kepada bentuk umum. Siapa saja bisa percaya Iya, kepada terus Yesus. baca Ntar dulu. terus. Nah, lalu dia bilang gini, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akan melakukan. Nah, kalau Yesus bisa melakukan mujizat, ini muridnya. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan selama dia eksis? Nah, oke, yang pertama, kalau kita lihat dia melakukan mujizat. Dia bisa juga melakukan kasih. Dia juga melakukan perbuatan-perbuatan keteladanan. Membolak-balikan meja di bait suci, ya kan? Iya, menyatakan itu namanya membolak-balikan bait suci, itu menyatakan kebenaran karena bait Allah dipergunakan dengan tidak benar. Jadi terus bisa berbuat membuat 2000 ekor babi mati. Itu gimana? Ya, melepaskan orang sakit yang lumpuh karena kerasukan setan disembuhkan jadi bebas. Itu 2000 ekor keajaiban. babi itu kan merugikan peternak, itu gimana? Ya, tentu nilai-nilai babi dengan manusia di dalam pemandangan Yesus sangat lebih berharga manusia daripada babi. Iya, tapi waktu roh jahat itu, waktu babi masuk ke jurang itu, roh jahatnya kan nggak mati. Ngapain dipindahin situ? Ya, karena memang roh jahat itu tidak akan pernah mati, karena sebab roh jahat ini sebagai wujud yang bisa dilihat oleh manusia, supaya manusia tahu bahwa ternyata di alam semesta ini masih ada roh jahat yang bisa bermanifestasi untuk membuat manusia tersiksa. Kenapa nggak dipindahkan ke pohon aja? Karena pohon kan tidak akan bisa bermanifestasi seperti nyawa babi, karena babi itu kan punya nyawa. Tuhan bisa jadi semak belukar kok. Terus Iya, tapi Anda katakan yang percaya kepada Yesus. Yesus. Barang siapa percaya kepada aku, saya teruskan dulu. Kalian nggak percaya kok. Ya, nah sekarang kita lihat barang siapa percaya kepada aku. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah contohnya kalau kita lihat, Yesus hanya bisa menjangkau Israel. Sungai Yehuda, Samaria. Yesus hanya sanggup menjangkau itu. Tapi sekarang lihat, murid-murid Yesus bisa menjangkau Roma. Bisa menjangkau daerah Asia Kecil, termasuk seperti apa itu? Kalau kita mencontoh Yesus kayak gini, boleh nggak, Friend? Yesus kan disalib. Yesus disalib. Kalau Anda percaya kepada Yesus, percayakah Anda dengan disalib? Kalau utusan. Yesus disalib, bro nggak disalib. Yesus nggak kawin, bro kawin. Itu gimana, bro? Nah begini, ada kok orang-orang murid 12 murid Tuhan Yesus itu mati tersiksa semua. Iya, bahkan ada yang disalib juga. Iya, bahkan ada yang lebih sadis kematiannya daripada Yesus. Artinya ada sebuah kelebihan yang bisa dipercayakan kepada murid-murid Yesus mengalami keajaiban dan penderitaan jika mereka percaya. Nah, bro, tentu kan fungsinya percaya. Bro, kok nggak disalib? Loh, kan saya masih menderita melayani. Dalam arti bagaimana saya menderita di depan Tristan, menyangkal firman Tuhan, lalu akan saya akan perjuangkan, kan begitu. Kalau yang nggak kawin itu kok bro kawin? Berarti pekerjaan yang lebih besar lagi itu kawin? Oh, ada yang tidak kawin, seperti contohnya pastor tidak kawin. Mereka sama juga. Kan ada yang percaya seperti itu, makanya disebut jika kamu percaya, kan begitu. Ya kalau saya kepercayaannya kan tidak seperti pastor, ya berarti kepercayaan saya adalah melayani, kan gitu. Aku sih gini. Waktu Yesus berkata ya bro ya, di Matius 17:20, iman sebesar biji sawi bisa mindahin gunung.
Itu dari dulu menggelitik itu. Mukjizat itu, mukjizat. Nah, kalau Nah, aku mau nanya ini Bang Framing. Bang Framing ini pernah mindahin gunung nggak? gini loh Bro Tristan, sebenarnya di situ penekanannya bukan masalah gunung. Yang Anda lihat di situ adalah kalau kamu lihat referensi di Lukas dan Matius Itu nanti metafora Bang Tristan, bukan metafora. masalah metafora, bukan masalah metafora. Itu Anda nanti itu mempercayai Paulus bukan Yesus. Enggak, Makanya Mbak Kencana, tahan dulu Mbak Kencana, ini yang bicara Yesus loh. Lanjut Framing. itu nanti arahannya adalah biji sesawi itu kecil, tetapi ketika di dalam kitab lain dikatakan jika biji sesawi itu tertanam, bertumbuh, berbuah, maka dikatakan burung-burung pun akan bersarang di sana. Artinya ada sebuah sirkulasi kehidupan. Jika seseorang pun imannya kecil, maka jika dia tertanam, suatu kelak dia akan bertumbuh dewasa, maka digambarkanlah seperti biji sesawi ini, kelak dia akan besar dan burung-burung pun bisa akan bersarang di sana. Itu pengertian sebenarnya. Ya udah. Dalam arti kalau disebut memindahkan gunung, artinya ada sebuah proses di mana apakah Yesus pernah memindahkan gunung? Nah itu dia. Kan Yesus kan di Ibrani 57 dia orang soleh. Imannya besar. Ya. Bisa nggak pernah dia mindahin gunung? Kalau di Mazmur kan ada dikatakan gunung-gunung persoalan. Loh, enggak, Yesusnya ini pernah mindahin gunung nggak gitu? Kalau secara real saya tidak tahu, tapi kan di dalam Mazmur itu dikatakan gunung itu termasuk juga tadi disebut Dr. Alban analogi tadi udah ngomong metafora, gunung-gunung bilang persoalan. Udah dibilang Bukan metafora gunung-gunung tadi. persoalan. Metafora ya Pak Alban ya. Bukan metafora itu. Iya. Itu Dia bilang metafora. gunung-gunung Kalau bukan persoalan. metafora berarti ketika Yesus melakukan mengeluarkan statement ini, Yesus setidak-tidaknya pasti pernah memindahkan gunung. Ada nggak datanya? Harusnya pernah mindahin ini. Makanya saya Hati-hati bilang, loh. di dalam Yesus ini di dalam Tuhan loh. Mazmur, Masa Tuhan berkata di dalam kata-kata yang tidak Mazmur benar? ada disebut gunung-gunung persoalan. Biarpun bukit-bukit beranjak dan gunung pun bergoncang, artinya ada gunung persoalan, bukit-bukit permasalahan, itu bisa dilewati. Gunung-gunung bersorak, gunung-gunung bersorak. Kok lari sampai ke situ? Pohon-pohon tepuk tangan. Betul. Jadi gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak terangkan, bisa diterima nggak kalau di ayat Yohanes 14 itu bahwa Kristen itu sekarang penganut politeis? Kalau dari ayat itu adalah sebuah program kerja di mana melalui murid-muridnya bisa menjangkau dunia. Yesus pun tidak bisa menjangkau dunia dalam arti masa kehidupannya. Sampai sekarang Indonesia bisa ada orang Kristen, tentu itu adalah sebuah mata rantai dari murid-muridnya sampai kepada kami sebagai murid Tuhan Yesus. Oke, kan gini. Kalau Yesus dikatakan berkuasa hanya bisa mengkristenkan 12 orang. Ini para apostolos malah bisa mengkristenkan 2 miliar orang. Iya, pekerjaannya lebih besar. Lebih besar, berarti lebih berkuasa murid ini. Itu gimana menurut bro ini? Makanya disebut pekerjaan yang lebih besar daripada yang kubuat. Iya, berarti lebih kuasa apostolos ini murid-muridnya. Iya, tapi kan orang percaya dulu. Iya katanya. Percaya. Pak Alban, iya katanya. Kalau Tristan percaya. Makanya Theos di dalam Kristen itu bukan cuma satu, bahkan levelnya beda-beda. Yesus entah di level keberapa dalam ranking Theos. Bahkan kalau kita lihat di Gospel Paulus, itu Paulus levelnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari Bapa itu sendiri, karena Yesus nggak pernah bilang bahwa Paulus ini ya, tapi Paulus sendiri mengaku bahwa pekerjaan yang dia lakukan udah melebihi dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Dan Paulus mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Teman sekerja Bapak, kemudian bisa bicara dengan Bapak. Lebih tinggi bahwa Bapaknya Yesus juga Paulus. Dan dia tuh kalau melakukan mukjizat, kalau Bapak dalam konteks yang disebutkan Paulus itu adalah harus digarisbawahi, ada kata aku adalah pengajar
sebagai bapak pengajar. Kalau istilah Indonesia Itu kan disebut bapak guru. mana Iya, orang dia Yesus kan rasul. guru, tetapi Paulus itu bapak pengajar. Jadi dia Bapak yang mengajar bapak guru. Yesus. Iya, Jadi Paulus dia itu mengajari jadi bapak Yesus. guru. Makanya Ini kata nih. level ketuhanan Paulus itu lebih tinggi daripada Yesus itu sendiri. Iya, Jadi Paulus itu disebut Jadi bapak gini, guru. Terbukti bagaimana ajaran Paulus yang mereka ikuti bukan Yesus. kata Yesus kan Mereka kalian itu kan disuruh menjadi murid, dan Yesus Iya, adalah kan? gurunya. Betul. Kenapa kok guru bisa jadi setara jadi Tuhan gitu loh? Itu kamu dari Jadi, mana? Paulus itu disebut bapak guru. Bukan Mana ada? bapak pen- Salah nih framing nih. Di 1 Ciri nih, Korintus kalau dia 4:15 istilah sampai 16, akulah yang di dalam Yesus yang menjadi bapakmu. 1 Korintus berapa? 4 ayat 15-16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, Tristan, garis bawahi pendidik. Terus. Ya di sini dulu. Ya. Pendidik itu sama dengan guru. Terus aja, terus. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, artinya sumber pengajaran dalam Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Lihat nih, aku dalam, artinya dalam iman Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh pengajaran Injil yang kuberitakan, yang kuajarkan kepadamu. Jadi kata bapak yang dimaksud di situ bukan bapak di surga, tetapi bapak pendidik dan pengajar gitu loh, Tristan. Kalau Indonesia bilang bapak guru. Jadi bapak guru ini berasal dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Dasar tersadarkan. Asal. Aduh, ini juga Asal framing. ini framing. Itu karena Tapi Roh Kudus itu, gini. Tristan. Kerjakanlah yang ku kerjakan, kerjakanlah lebih besar lagi ya. Kalau Yesus kan ketika ketika menghidupkan orang mati itu kan berdoa, Lazarus itu hidup. Kenapa Paulus kok malah menghidupkan orang mati nggak pakai doa? Berarti lebih berkuasa Paulus ini, Bang Alban ya? Iya. Makanya Paulus lebih tinggi level teosnya daripada Yesus. Bang Alban, ada yang nggak bisa berdiri, dibentak sama Paulus. Berdiri kau, berdiri, nggak pakai atas nama. Lebih hebat lagi ketika Paulus mematikan, lalu Paulus menghidupkan. Beda, Yesus belum pernah mematikan, tapi cuma menghidupkan. Paulus lebih hebat, matikan lalu hidupkan. Bahkan Paulus sendiri dimatikan. Itu lebih hebat lagi tuh. Iya, lebih hebat. Tapi ketika dia mati, dia nggak bisa bangkit. Jadi framing ini sedang memberitakan kehebatan Paulus. Kematian Paulus itu ngeri loh. Itu di depan banyak orang gitu loh, di penggalnya itu loh. Ngeri loh. Sebenarnya sih banget gitu loh. itu Paulus yang disuruhkan, bro. Makanya kan di dalam Yohanes pasal 12 pasal 7 ayat 12 tadi memang Paulus akan menjadi lebih dari kematian Yesus. Kalau Yesus kan disalib, kalau dia dirajam loh dia. Mana ada orang dipenggal Kaisar Nero kok. Stefanus. Kok Stefanus dirajam. Dirajam. Ya, artinya murid Yesus Stefanus ini jauh lebih sadis kematiannya. Kalau nggak salah, Paulus itu ditombak ya. Enggak, dipenggal sama Nero. Yang ditombak si Thomas. Jadi si framing ini telah mengkonfirmasi kuasa murid-murid lebih besar dari Yesus. Iya, karena mereka percaya kepada Yesus, Pak. Karena mereka percaya. Berarti murid-murid juga Tuhan. Karena percaya kepada Yesus Tuhan. Itu membuktikan bahwa di Bible itu mereka harus akui bahwa mereka penganut politeos.
Iya, Kalau harusnya. Kalau Tristan mau percaya kepada Yesus, nanti datanglah contohnya si dokter Siapa? Aman ini memenggal Tristan. Nanti jadi Karena Tuhan Tristan lagi. jadi Tristan ini bisa mati karena dipenggal dokter Alban Alban. karena Tristan kan sudah percaya. Tetapi bisa saja dalam kurun Bangkit. waktu yang ditentukan Tuhan, bukan dipenggal nggak mampan. Wah, berarti aku lebih hebat dari Yesus. Lebih hebat dari Yesus lagi. Yesus ditombak perutnya dia. Yesus itu keluar darah loh. Dia bisa jadi babi ngepet. Jadi kalau Yesus itu ditombak keluar darah, kalau aku ditombak nggak mempan ya. Karena Tristan percaya Yesus Tuhan. Oh iya. Jadi kawan-kawan, jika Anda ingin dibaptis, silakan hubungi siapa namanya? Siar TikTok ya. Bahkan si Pitung lebih hebat. Dia tembak si Pitung itu mental itu peluru itu. Sakera dari Madura juga mental itu peluru. Itu karena itu mungkin ada kuasa Yesus mungkin di situ. Ada yang ini nggak paham ini. Ada lagi si Pitung ditembak. Tapi gini Tristan. Apa. Waktu Paulus berlayar ke Roma, lalu mereka terdampar di pulau mana itu, dan di pulau itu dia kedinginan, lalu membakar kayu bakar, dan di sana ada ular yang mematikan, dia dipatok. Menurut orang penghuni di situ, orang yang dipatok ular itu pasti akan mati. Tapi ternyata Paulus tidak mati. Artinya itu karena Paulus percaya kepada Yesus. Oke. Ini gini loh Bang Dr. Alban. Di Mazmur 69, 22, mereka memberikanku makan racun. Nah, waktu Yesus meminum racun yang di dalam kayu hisop itu, pakai anggur asam, dia mati. Kalau Paulus dipatok ular, dia hidup. Ini lebih hebat Paulus ini. Iya, makanya Paulus lebih hebat. Itu tadi aku bilang, maka benar tidak terbantahkan bahwa Paulus level teosnya lebih tinggi daripada Yesus itu sendiri. Kenapa tidak menuhankan Paulus? Itu mak lampir lebih hebat itu, mak lampir. Ngeri loh. Ini Tapi gini ya. gini Tristan. Apa? Ya apa bro? Tapi bisa jadi kisah itu cuman eksplisit aja. Karena pada waktu ketika ular mau mematok Paulus, cuman kenal kainnya, kain baju Paulus, sehingga Paulus tidak mati. Gini bro, Dr. Alban. Karena Framing. Ya. Framing. Kau udah dibaptis belum? Aku disunat aku. Dibaptis belum? Kau memberitakan Injil belum dibaptis, kau bahaya juga kau nih. Dibaptis belum? Aku udah membaptis ratusan, Mbak Tristan, membaptis orang Islam. Padahal Pak Framing ini udah coba diundang oleh Pak Luga untuk dibaptis, tapi Pak Framing tidak mau. Framing katanya gini, barang siapa yang tidak baptis Islam dijamin masuk neraka, itu betul nggak? Justru akulah yang menyemangati Luga jadi nabi, makanya dia percaya diri. Gitu. Karena aku yang mengajarkan kepada Luga tentang karunia-karunia jabatan nabi, makanya dia makin percaya setelah saya ajarin. Aku lebih suka bro yang jadi nabi. Karena kalau saya bilang saya nabi, kalian tersinggung. Apalagi saya bilang nanti nabi di atas Paujang, berarti saya jadi nabi ke-27. Nggak apa-apa, makin banyak nabi makin enak kami belajar.